Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dan semangat ya di dalam implementasi kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu Guru dan Ibu Bapak Kepala Sekolah, di video kali ini kita melanjutkan ya untuk pembahasan soal post-test ya, dalam rangka kita belajar dengan pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Baik, pada video kali ini adalah pada topik yang kedua, yaitu tentang kurikulum merdeka dan modul 1 yaitu kurikulum. Baik, mari kita simak ya post-test ini soalnya dan kunci jawaban serta pembahasannya. Mari kita simak bersama. Pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar untuk soal dan kunci post-test platform Merdeka Mengajar, topik kurikulum merdeka, topik kedua ya, pada modul pertama yaitu tentang kurikulum. Pertanyaan pertama, kurikulum dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipelajari murid. Jawaban salah ya. Pernyataan ini salah. 2. 4 komponen kurikulum menurut Ralph Tyler adalah, jawabannya tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Jadi ada 4 komponen kurikulum ya menurut Ralph Tyler, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Pertanyaan 3. Ini ada 3 pernyataan ya. Pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Hal di atas merupakan, jadi 3 hal di atas merupakan peran kurikulum ya. Peran kurikulum itu ada 3 ya. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan, serta menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial ya. 4. Dalam mewujudkan pembelajaran yang transformatif pada proyek pembelajaran yang akan dilakukan, Bu Monik mendorong murid untuk membuat aksi nyata dalam isu sosial yang terjadi di sekitarnya berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Agar murid melakukan aksi dengan tepat, Bu Monik sebaiknya terlebih dahulu mengajak murid untuk melakukan hal-hal berikut, kecuali meminta murid mengevaluasi aksi yang telah dilakukan. Ini ya. Ini jadi ini tidak meminta ya murid untuk mengevaluasi. 5. Pernyataan yang tepat mengenai perubahan kurikulum adalah, jawabannya kurikulum diubah untuk memenuhi kebutuhan murid terhadap perubahan zaman, yaitu adalah mengenai
yang tepat ya, bahwa kurikulum diubah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan murid terhadap perubahan zaman. Nomor 6, salah satu bentuk tindakan perubahan kurikulum yang kurang tepat dengan kondisi generasi saat ini adalah jawabannya mengandalkan tugas dalam bentuk tulisan. Ya ini ya, kalau tugas dalam bentuk tulisan itu kurang tepat di dalam kondisi generasi saat ini. 7. Sebagai salah satu kepala sekolah di daerah tertinggal, Bu Solihat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kunjungan ke sebuah sekolah di luar negeri. Beliau melihat materi pelajaran di sana lebih tinggi daripada di Indonesia. Beliau berkesimpulan bahwa negara tersebut bisa jauh lebih maju dari Indonesia karena materi pembelajarannya lebih tinggi. Saat kembali ke Indonesia, ke sekolahnya, Bu Solihat menyampaikan hal tersebut kepada seluruh guru dan meminta guru untuk menaikkan level materi pembelajarannya yang diberikan kepada murid. Ia berharap murid-muridnya akan dapat lebih maju dan bersaing dengan murid dari sekolah yang lain. Pendapat yang tepat mengenai hal tersebut dilakukan oleh Bu Solihat di atas adalah jawabnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Ya, hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Nomor 8, alasan utama mengapa sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah adalah setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, ini jadi karena masing-masing sekolah mempunyai karakteristik sendiri, ya, maka sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah. 9. Dalam rapat MGMP di daerahnya, Pak Simon ditunjuk untuk menyusun modul ajar yang akan digunakan oleh seluruh sekolah di daerahnya. Hal yang sebaiknya dilakukan Pak Simon adalah, jawabnya, mengajak beberapa guru dari sekolah lain untuk ikut menyusun modul berdasarkan karakteristik umum sekolah di daerahnya. Ya, jadi harus mengajak guru lain ya dari sekolah lain juga untuk menyusunnya. 10. Bu Sondang mengajar di sebuah sekolah di daerah pegunungan dan perkebunan. Murid di kelasnya sedang mempelajari berbagai cara pengawetan makanan. Pada buku paket, Bu Sondang ya mendapati latihan yang harus dikerjakan murid adalah melakukan pengawetan ikan dengan penggaraman. Hal yang sebaiknya dilakukan Bu Sondang adalah, jawabnya, mengajak murid untuk melakukan berbagai teknik pengawetan buah atau sayuran yang ada di daerahnya. Ya, karena ini di daerah pegunungan dan perkebunan, maka tidak sesuai bila Bu Solihat mengadakan pengawetan makanan ikan ya, tidak sesuai. 11. Hal-hal unik yang dimiliki sekolah, murid, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan lainnya disebut, istilah jawabannya karakteristik
satuan pendidikan. Jadi kalau ada istilah karakteristik satuan pendidikan adalah hal-hal unik yang dimiliki sekolah, murid, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Disebut karakteristik satuan pendidikan. 12. Pak Rudi sedang mengembangkan kurikulum yang akan dilaksanakan pada semester ini. Hal-hal berikut perlu dilakukan Pak Rudi dalam mengembangkan rencana pembelajaran pada mata pelajaran yang diampunya, kecuali. Jawabnya, menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diadakan sesuai dengan minat dan bakat muridnya. 13. Saat mengevaluasi kurikulum operasional, Bu Atika menilai murid belum dilibatkan secara aktif dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah. Komponen kurikulum yang dievaluasi oleh Bu Atika adalah pengorganisasian pembelajaran. 14. Prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan terdiri atas, jawabnya, berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 15. Berdasarkan hasil analisis, diagnostik, dan survei karakter, didapatkan bahwa murid SMP Merdeka Belajar secara umum memiliki karakter sebagai berikut. 1. Berasal dari keluarga petani dengan ekonomi menengah ke bawah, memilih untuk bekerja dan menikah dibandingkan melanjutkan pendidikan tinggi, memiliki gawai dengan spesifikasi terbatas, memiliki ketertarikan dan potensi pada bidang seni dan olahraga. Hal berikut dapat dilakukan sekolah dalam rangka mengakomodasi kebutuhan murid dalam kurikulum di sekolah berdasarkan informasi di atas, kecuali dari 4 poin itu, yang kecuali apa? Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan murid, jawabnya adalah kecuali melibatkan murid dalam usaha penghijauan sekolah sebagai bagian penanaman nilai karakter Pancasila. Jadi tidak berkaitan. Nah, demikian ada 15 soal post-test di topik pertama, yaitu topik kedua kurikulum merdeka pada modul 1, yaitu tentang kurikulum. Nah, Bapak Ibu guru sudah memahami tentang kurikulum merdeka. Nah, tadi adalah gambaran mengenai kurikulum secara umum. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru. Selamat atas pemahaman materi modul ini dan post-test ini. Silahkan lanjutkan ke modul berikutnya dan semoga bermanfaat Silakan Bapak Ibu guru memantau channel Predno Berbagi untuk mendapatkan informasi dan pembahasan atau kunci jawaban dari post-test pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.